semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang topik yang sering kita dengar di berita, tapi ternyata juga sangat dibahas dalam Islam, yaitu bahaya korupsi dan riswah atau suap. Aku nggak sendirian nih, sudah ada Gafra, Alena, Rehan, dan Bagus yang bakal ikut diskusi hari ini. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum. Nah, mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa korupsi itu cuma urusan pejabat atau orang-orang yang punya jabatan besar. Padahal sebenarnya nilai-nilai yang berkaitan dengan korupsi dan riswah bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, makanya di podcast ini kita bakal bahas apa itu korupsi dan riswah, bagaimana pandangan Islam terhadap keduanya, dampaknya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Yuk, langsung masuk ke pembahasannya. Nah, Gafra, kalau menurut kamu sebenarnya korupsi dan riswah itu apa sih? Jadi, secara sederhana, korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Misalnya seseorang menggunakan uang atau fasilitas yang seharusnya untuk kepentingan umum, tapi malah dipakai untuk kepentingan pribadinya. Oke, kalau misalnya riswah? Riswah itu dalam istilah Islam untuk suap. Jadi seseorang memberi sesuatu, bisa dari uang atau hadiah, supaya mendapatkan keuntungan tertentu atau perlakuan yang khusus yang sebenarnya nggak semestinya. Oh, jadi misalnya ada orang yang memberi uang supaya urusan itu cepat atau supaya lolos seleksi tertentu, itu termasuk riswah ya? Berarti dua-duanya sama-sama merugikan ya? Iya, karena kan merusak keadilan. Orang yang seharusnya mendapatkan hak secara adil malah bisa kalah oleh orang yang punya uang atau koneksi. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang Islam, Rehan. Islam itu memandang korupsi dan riswah seperti apa sih? Kalau menurut saya, Islam sangat tegas melarang keduanya. Jadi, salah satunya dasar dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 188, yang artinya kurang lebih, Allah melarang kita mengambil harta orang lain yang dengan cara yang batil dan melarang praktik suap untuk mendapatkan keuntungan yang bukan hak kita. Selain itu ada hadis Rasulullah SAW yang cukup terkenal. Dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi disebutkan Rasulullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap. Kalau sampai dilaknat, berarti ini bukan dosa yang ringan ya? Betul, kata laknat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya lagi, hadis itu nggak cuma menyalahkan penerima suapnya, tapi juga pemberinya. Jadi dua-duanya tuh sama-sama bertanggung jawab. Karena keduanya merusak sistem keadilan, yang satu menawarkan, yang satu menerima. Nah, kalau kita lihat dampaknya, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh korupsi dan riswah terhadap masyarakat? Besar banget, misalnya uang negara yang seharusnya dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, atau jalan malah masuk kantong pribadi. Akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Iya nih, kita sering dengar ada fasilitas publik yang kualitasnya buruk ataupun pembangunan yang mangkrak. Salah satu penyebabnya bisa karena adanya korupsi. Selain kerugian materi, ada dampak sosial juga loh. Masyarakat juga kehilangan kepercayaan kepada pemimpin atau lembaga tertentu. Dari sisi agama, dampak yang juga serius korupsi itu bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Dalam surah An-Nisa ayat 58 disebutkan Allah memerintah agar amanah disampaikan kepada yang berhak. Kalau seseorang menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya, berarti dia telah mengkhianati amanah tersebut. Jadi bukan cuma melanggar hukum negara, tapi juga melanggar perintah agama ya? Betul sekali. Nah, kalau semua orang tahu kalau korupsi itu salah, terus kenapa masih banyak yang ngelakuin? Nah, kalau menurutku salah satu penyebabnya adalah keserakahan. Kadang seseorang sudah punya cukup, tapi masih ingin lebih banyak lagi. Ada juga faktor lingkungan. Kalau seseorang berada di lingkungan yang menganggap korupsi sebagai hal biasa, lama-lama dia bisa ikut terbawa arus. Selain itu, kurangnya kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang benar-benar sadar bahwa ada hisab di akhirat, dia pasti mikir berkali-kali sebelum melakukan korupsi. Makanya pendidikan karakter dan agama itu sangat penting
bukan hanya supaya orang itu takut hukum, tapi juga punya kesadaran dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagai mahasiswa atau generasi muda, apa sih yang bisa kita lakuin buat mencegah korupsi? Nah, mulai dari kejujuran dalam hal-hal kecil, misalnya nggak mencontek saat ujian dan nggak manipulasi tugas-tugas kalian. Terus belajar bertanggung jawab terhadap amanah. Kalau diberi tugas kelompok atau dipercaya memegang uang kas, ya dijalanin yang benar. Selain itu, kita juga harus berani menolak budaya yang namanya jalan pintas yang melanggar aturan. Karena dari hal-hal kecil itulah perilaku tidak jujur bisa terbentuk. Dan yang paling penting, memperkuat iman dan juga takwa. Kalau hubungan kita kepada Allah baik, insya Allah kita akan lebih mudah menjaga diri dari perbuatan yang terlarang. Setuju. Jadi, pemberantasan korupsi itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri dulu ya. Betul. Oke. Nggak terasa nih, kita udah sampai di penghujung podcast. Dari obrolan hari ini, kita belajar bahwa korupsi dan rishwah bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi juga perbuatan yang dilarang keras dalam Islam karena merugikan banyak orang dan merusak amanah. Kejujuran dan tanggung jawab harus dibiasakan sejak sekarang, bahkan dari hal-hal yang terlihat kecil. Karena kebiasaan baik yang kecil bisa membentuk karakter yang kuat di masa depan. Dan sebaliknya, kecurangan yang kecil dibiarkan bisa menjadi awal mula dari munculnya perilaku korupsi yang besar. Dan semoga kita semua bisa menjadi generasi yang jujur, amanah, dan berani menolak segala bentuk korupsi maupun rishwah. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Saya Cinta bersama Gafra, Alena, Raihan, dan Bagus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم